Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anna Isa alaihi assalatu wassalam. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan Nabi Isa itu pernah marra bi qaryatin. Beliau pernah melewati sebuah desa. Wa fi tilkal qaryati qasar. Iku ing dalem mengkono-mengkono desa qasarun utawi ana tukang pinatu. Kemarin sudah saya jelaskan pinatu tukang cuci pakaian. Tak ulangi saja. Faqala ucap sub ahlul qaryah li Isa alaihi assalatu wassalam. Kemudian penduduk desa itu berkata kepada Nabi Isa, inna hadal qasar iku yahbisu alma. Si binatu ini yahbisu, sukanya menahan air, menampung air. Jadi ada mata air, airnya ditampung. Kenapa? Karena dia itu adalah tukang cuci, dia tampung buat mencuci. Cuma ada perilaku jelek. Ada perilaku jelek si qasar ini. Apa itu? Wa yabsuku fihi. Dia ludahi itu air. Sudah ditampung, kemudian air itu diludahi. Apa maksudnya ya saya tidak tahu. Bisa jadi karena diludahi airnya tidak diambil oleh orang, dipergunakan untuk keperluan hidup, minum, mandi. Akhirnya kuantiti airnya masih banyak, bisa dipergunakan untuk mencuci pakaian kembali. Wa yudnisu lan ngregeti, akhirnya membuat kotor. Wa yudnisu lan ngotori hu ing ma. Wa yudnisu lan ngotori apa? Wa yudnisu lan ngotori sapa qasar hu ing ma. Fadhu mongko nyuwun sapa ahlu qaryah Allah ing Allah. Fad'u mongko nyuwun utawa ndonga sapa ahlu qaryah Allah ing Allah. Kemudian berdoa Allah yarudda, agar si ahlu qaryah itu tidak dikembalikan ke desa tersebut. Min haitsu dahaba, saking endi-endine arah dahaba iku lunga sapa qaryah. Sapa qasar, ketika dia pergi itu jangan sampai si qasar itu, si binatu itu kembali ke desanya. Wis lunga bae ben ora balik priben carane. Apa dipangan macan, apa dipangan ular. Faqala mangko ngendika sapa Isa alaihi assalatu wassalam. Faqala mengundonga sapa Isa alaihi assalatu wassalam. Kemudian Nabi Isa berdoa, Allahumma ba'as ilaihi hayyatan. Allahumma do Allah ib'as, mugi ngutus panjenengan ilaihi maring tukang binatu tadi. Allahumma do Allah ib'as, mugi ngutus sapa panjenengan. Mudah-mudahan engkau mengutus satu ekor ular, hayatan ing ular. Hayatan ing ular. La turuddu, la taruddu kang orang balekaken panjenengan hu ing qasar. La taruddu kang orang balekaken panjenengan hu ing qasar hayyan kelawan urip. Mengutus ular agar ular itu menggigit si binatu tersebut sehingga tidak bisa kembali ke desanya. Kemudian wakana al-qasar, wakana lan ana sapa al-qasar dhahaba ila qasris Syam. Iku dhahaba lunga sapa qasar li qasris Syam krana arae
minatu klambi, mencuci baju. Kemudian si kosor itu pergi untuk mencuci baju. Endal ma'i ing dalem sadenge banyu iku ma'hu sertane kosor salah satu arhifatin utawi ana telu pira-pira roti. Salah satu arhifatin utawi ana telu pira-pira roti. Rohifa. Jadi roti arhifa itu jamaknya rohifa. Ada 3 potong roti. Falamma istaqarra mongko sumangsane tetep sapa qasar fi maudhi'il ma. Ketika si tukang pinato itu sudah berada di air, di tempat dia mau binato baju itu, nazala mongko tumurun ilahi maring qasar sapa abidun, orang ahli ibadah. Dulu disebut abid itu pendeta. Pendeta atau rohib. Dulu sebelum Islam datang disebut rohib atau pendeta. Biasanya kalau pendeta ini dari Nasrani. Dari Nasrani. Ada seorang abid atau si pendeta habis tirakat dari gunung, kemudian turun ketemu sama si tukang binatang tadi, si kosor yang sedang posisi ada di dalam air. Karena ono sapa abid iku yata'abbadu ibadah sapa abid. Iku yata'abbadu ibadah sapa abid, di mana si abid itu pendeta tersebut beribadah fi jabalin ing dalam ono ing gunung. Dia habis pertapa di gunung. Samatan ing dalam desa Sama. Pasal lama mongko awe salam sapa abid wa qala lan ucap sapa abid hal min sayyin tat'imuni. Kemudian si pendeta itu menyalami si kosor, menyalami si binatu. Kemudian mengatakan hal min syai'un tat'imuni. Adakah di sisimu itu yang bisa aku makan? Kata si abid. Awtari ini, atau engkau perlihatkan kepada saya, ada enggak yang bisa dimakan? Kalau enggak bisa dimakan, tunjukkan kepada saya, hatta amdhura ilaihi, sehingga saya bisa melihat sesuatu yang bisa dimakan tersebut. Wis, anggar orang bisa saya makan, lihat aja wis. Kalau saya lihat gak bisa, yo ngambung bae wis. Barangkali bisa mengenyangkan deleng tok wis warung. Ngambung bae wis warung ora kudu mangan. Hatta anzura ilaihi, sehingga saya dapat melihatnya. Aw asammu utawa iso ngambu sapa ingsun rihahu ing mambune syekh. Au asamu utawa bisa ngambu mencium rihahu baunya roti tersebut atau baunya fa inni mengko satemene ingsun iku lam akil, karena sesungguhnya saya durung mangan. Lam akil durung mangan sapa ingsun sayan ing suwiji-wiji mungdu kada wa kada, semenjak saya bertapa di gunung. Ya kira-kira seperti itulah untuk kada wa kada, semenjak mengkenen loh. Ya mengkenen itu kira-kira kalau orang abid dia ada di gunung berarti sedang bertapa. Bukan lagi mesum, bukan. Nah, wong kan anane kalau orang bukan ahli ibadah di tempat sepi lagi mesum. Tapi ini ahli ibadah, pendeta, ada di gunung, dia itu untuk bertapa. Fa'ato mengko ngewehi sapa binatu tadi ing abid. Kemudian si binatu itu memberikan rohifan satu
roti. Dia kan punya 3. Kemudian satu dikasihkan. Faqala mongko ngucap, faqala mongko ndonga sapa abid, dikasih 1 roti, si abid itu berdoa, ya qasar ghafarallahu dambaka. Ghafara mugi ngampuni sapa Allah dambaka ing dosamu. Wa tahir lan nyuciaken sapa Allah qalbaka ing atimu. Diberikan 1 roti, didoakan, wahai pinatu, mugi Allah mengampuni dosamu dan Allah mensucikan hatimu. Kemudian si Qasar itu memberikan lagi roti yang kedua. Fa'atohu as-sani, fa'ato mongko ngawehi sapa Qasarhu ing rohifa as-sani yang kedua. Dia punya 3. Roti yang kedua dikasihkan lagi. Faqala mongko ndonga sapa abid. Kemudian si pendeta itu berdoa lagi, ya Qasar ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Mugi-mugi Allah mengampuni ma ing dosa taqaddama kang wis dhisit apa ma min dzambika saking dosamu, wa ma lan dosa ta'akhkhara kang akhir teka apa ma. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang diampuni dosa. Kowe didongakna karo si abid. 2 roti. Masih ada 1 roti. Fa'atahu as-salisa. Kemudian roti yang 3 dikasihkan sama si Qasar. Faqala, si abid mendoakan kembali. Faqala, dongaaken sapa abid, ya Qasar banallahu laka qasran fil jannah. Mugi Allah membangunkan, menciptakan qasran ing keraton. Nah, keraton itu ya kayak di pendopo bupati, atau di Jakarta ibu kota ada istana. Itu keraton. Berarti ada bangunan yang bagus sekali dan sangat indah di sebuah kota. Dibangunkan qasran fil jannah ing dalam surga. Faraja mongko balik sapa Qasar ilal qaryah. Kemudian setelah roti ketiga sudah diberikan, didoakan sama si abid pendeta tersebut, kemudian dia kembali ke desanya. Faqala ahlul qaryah, kemudian ngucap sapa ahlul qaryah li Isa alaihi assalatu wassalam, penduduk tadi yang minta kepada Nabi Isa agar si Qasar ini, tukang binato itu tidak bisa kembali lagi, ben digigit karo ulah mati terus ora balik maneh. Ternyata orang mati. Ternyata tidak mati. Ingat ciri-cirinya Bani Israel atau orang kafir zaman dulu, penggaweannya itu suka ngetes nabi. Penggaweannya suka ngetes nabi, karena nabi itu adalah Habibullah, kekasihnya Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, sehingga dites. Dijaluk itu lu ndonga kan nabi, para korbusi Allah, doamu pasti dikabul. Ke penggaweannya ngono. Makanya jaluknya macam-macam. Nek orang didonga kena jengkel, orang percaya. Ya mungkin. Kalau orang-orang dulu seperti itu. Ya orang kafir dulu itu ya seperti itu, tukang ngetes para nabi. Wahai Isa, inna hadzal qasar qad raja'a. Wahai Nabi Isa, si binato itu sudah kembali lagi ke desa ini. Faqala monggo ngendika sapa Isa alaihi assalatu wassalam, ud'uhu ilayya. Panggil dia kepada saya. Ud'u, panggil sapa sirahu ing Qasar ilayya maring ingsun. Fada'au, mengko nyeluk manggil sapa kaum
hu ing kosor. Pada'u mongko manggil sapa kaum ing kosor. Fa'ata mongko nekani sapa kosor hu ing Nabi Isa. Kemudian si binatu itu mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa berkata, faqala Isa alaihi assalatu wassalam, ya kosor akhbirni ma fa'alta al-yaum minal hasanah. Tolong saya diberi informasi, kabarkan kepada saya, akhbirni ma fa'alta al-yaum, kon kowe wis nglakoni apa, kamu sudah berbuat apa hari ini minal hasanah, kebaikan apa yang sudah engkau lakukan sehingga dia bisa lolos dari kematian, bisa lolos dari ular. Ma fa'alta al-yaum minal hasanah fa'alamahu qissatal ma wal arhifah. Kemudian si kosor itu memberitahu, fa'alama mongko aweh weruh, fa'alama mongko atau apa alima weruhaken, boleh fa alima mongko weruhaken sapa kosor hu ing Nabi Isa. Kemudian si kosor itu, si binatu itu menceritakan kissotal ma wal arhifah, ceritanya dia ketika berada di air dan 3 potong roti ke Nabi Isa. Iki loh saya ngasih ke pendeta ini 1 potong didoakan, 2 potong didoakan, ketiga potong didoakan. Wad da'wat lan piro-piro donga, wad da'wat lan piro-piro donga allati da'akang donga ha ing allati sapa al-abidu si pendeta. Faqala Isa alaihi assalatu wassalam, hati rizmataka, hati nekanono siro rizmataka ing bungkusan siro. Bawa sini bungkusan yang ada di kamu, bungkusan yang isinya mungkin pakaian binatu. Si kosor kan dia habis nyuci bawa bungkusan. Bungkusannya isinya pakaian binatu. Pakaian yang habis dicuci bawa sini, kata Nabi Isa. Fa'atahu biha. Fa'atahu mongko nekaaken sapa kosoruhu ing Nabi Isa biha kelawan rizmatun. Biha kelawan rizmah. Kemudian bungkusan itu diberikan kepada Nabi Isa. Nih, fafataha membuka sapa Nabi Isa ha ing rizmah. Kemudian Nabi Isa membuka bungkusan pakaiannya atau pakaian binatunya si kosor. Dibuka. Faidan mengko dumadaan mendadak fiha iku ing dalem rizmah hayatun utawi ana ulo. Di bungkusan pakaiannya si kosor itu ada 1 ekor ular sing warnane sauda, ireng. Ono ular warnane ireng. Muljamatan hale dikendaleni. Muljamatan hale dikendalikan. Ada 1 ekor ular tapi dikendalikan. Bilijamin min hadidin. Ular itu dikendalikan yang terbuat kendalinya dari besi, min hadidin yang terbuat saking besi. Pale ini ulah kuwe. Faqala mongko ngendika sapa Nabi Isa alaihi assalatu wassalam, ya sauda, bukan sauda. Bukan sauda. Wah, sauda. Ya sauda, wahai si hitam. Si hitam manis. Wahai hitam manis. Faqalat mongko jawab sapa sauda, labbaika ya Nabi Allah. Si ular hitam itu kemudian menjawab atau menyapa Nabi Isa. Labbaika, sendiko dawuh ya panjenengan ya Tuhan Nabi Allah. Faqala mongko ngendika sapa Nabi Isa, alasti
Bu isti ila hada alasti, bukankah kamu, bukankah kayak usul bahasa Jawa ono toh, bukankah kamu bu isti diutus sapa sira Sauda, wahai si hitam, bukankah kamu itu diutus ila hada maring iki apa? Untuk menggigit si kosong. Diutus untuk menggigit si kosong. Diutus la turadduhu hayyan, agar si kosor itu tidak bisa kembali dalam keadaan hidup. Bukankah kamu diutus untuk itu? Qalat jawab sapa Sauda, bala enggih Nabi Allah. Walakin angin mestine jaa teko sapa as-sa'il, akan tetapi ada satu permintaan dari as-sa'il. Sapa as-sa'il iku, sa'il itu yang datang min dalikal jabal, yang datang dari arah gunung. Si sa'il siapa? Sing ono wong sing nyuwun maring aku. Datangnya dari arah gunung sana. Datangnya dari arah gunung sana. Wa istat'ama, lan jaluk mangan sapa sa'ilhu ing qasar, di mana si sa'il itu yang dari arah gunung itu dia minta makan, kemudian fa'at amau, si qasar itu memberikan makan. Setelah diberikan makan, fada'a, si sa'il itu berdoa lahu kepada si qasar, tukang binatu itu. Si qasar itu berdoa, si abid itu berdoa untuk si qasar, tukang binatu tersebut, salasa da'awatin, tiga doa. Wakana lan ono sapa malakun, malaikat qaimun kang jumeneng. Ada satu malaikat kemudian yang yaqulu amin, ngamini doane si abid. Ada malaikat sing ngamini doane si abid. Akhirnya fa ba'atsa ngutus sapa Allah ilayya maring ingsun malakan ing siji malaikat. Akhirnya Allah mengutus satu malaikat. Si ular itu yang tadinya mau menggigit akhirnya diikat oleh malaikat itu dengan menggunakan besi. Fa ba'asa maka ngutus sapa Allah ilayya maring ingsun malakan ing malaikat, fa'al jamani mongko ngendhalikaken sapa malaikat ing ingsun, al jama mengendalikan, lijam itu kendali kuda. Tahu kendali kuda? Ya, nyupiri kuda. Drivernya, setirnya, al-lijam. Ini berarti fiilnya al-jama, mengendalikan, si malaikat itu mengendalikan si ular atau si sauda. Fa'al jamani mongko ngendaliaken sapa malaikat ing ingsun bil jamin dengan kendali. Kendalinya itu terbuat min hadidin, yang terbuat dari besi. Faqala mongko ngendika sapa Isa alaihi assalatu wassalam, ya qasar, menyadari bahwa doanya si qasar itu, doanya si abid dikabulkan, pendeta tersebut dikabulkan oleh Allah, yang membuat si qasar itu selamat dari bala, dari musibah. Nah, ini diantaranya adalah fungsinya sodaqah. As-sodaqatu lidaf'il bala. Sodaqah itu adalah untuk menolak bencana, musibah. Ya qasar, kemudian akhirnya Nabi Isa alaihi salam berwasiat, ya qasar istaknif ngawitono sapa sira al amal ing amal. Istaknif ngawitono sapa sira al amal ing amal, ing siji amal. Faqat ho para mongko temen wis ngampuni sapa Allah laka maring sira. Maka
kamu mulailah amal perbuatan kamu, amal yang baik yang membuat kamu itu diampuni oleh Allah, yaitu sodako. Beramallah seperti sodako tersebut, di mana kamu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, ini sungguh luar biasa manfaatnya.